Halo sobat, ada jejak misteri. Bayangkan makhluk raksasa bersisik, bersayap, dan menghembuskan api. Di satu tempat, ia disembah sebagai dewa. Di tempat lain, ia diburu sebagai monster. Dari Tiongkok hingga Eropa, dari Babilonia hingga Nusantara, sosok naga telah menghiasi imajinasi manusia selama ribuan tahun. Tapi dari mana sebenarnya asal-usul naga? Apakah ia hanya fiksi atau ada akar sejarah yang bisa kita telusuri? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Naga dalam imajinasi global. Naga bukanlah makhluk mitos dari satu budaya saja. Ia hadir hampir di setiap peradaban besar. Di Tiongkok, naga dikenal sebagai Long atau Lung. Makhluk ini melambangkan kekuasaan, keberuntungan, dan keharmonisan. Naga Tiongkok digambarkan panjang, tak bersayap, dengan tubuh seperti ular, cakar seperti elang, dan wajah seperti singa. Di Eropa, naga memiliki wujud yang berbeda, bersayap besar, mengeluarkan api, dan menjadi musuh para kesatria. Ia adalah simbol kekacauan dan keserakahan. Di India, terdapat makhluk bernama naga, sejenis ular raksasa setengah dewa yang tinggal di dunia bawah. Sementara itu di Jepang, naga dikenal sebagai Ryu, biasanya berwujud mirip naga Tiongkok, namun memiliki karakteristik lokal. Kenapa gambaran naga bisa muncul di berbagai tempat yang tak saling berhubungan? Apakah ini kebetulan atau ada jejak sejarah di baliknya? Kita semua tidak tahu. Dugaan ilmiah dan evolusi imajinasi. Para sejarawan dan antropolog punya berbagai teori tentang bagaimana mitos naga bisa muncul hampir di semua budaya. Salah satu teori populer menyebutkan bahwa nenek moyang manusia mungkin pernah menemukan fosil dinosaurus atau binatang besar lainnya, seperti mamut atau buaya raksasa, dan menafsirkannya sebagai sisa-sisa naga. Bayangkan seorang petani ribuan tahun lalu menemukan tengkorak besar dengan gigi tajam. Ia tak punya ilmu paleontologi. Apa yang akan ia pikirkan? Tentu saja ini makhluk buas, mungkin seekor naga. Naga di Tiongkok kuno. Kita mulai dari Tiongkok, tempat di mana naga justru dihormati. Naga di Tiongkok bukan monster jahat, ia adalah simbol kekaisaran. Kaisar Tiongkok kuno sering mengaku sebagai anak naga. Naga dipercaya sebagai penguasa air, hujan, sungai, dan samudra. Ia membawa keberuntungan dan keseimbangan alam. Catatan tertua tentang naga di Tiongkok berasal dari dinasti Shang atau sekitar 1600 sebelum Masehi, di mana simbol naga diukir di atas tulang ramalan. Menariknya, naga Tiongkok dianggap memiliki 9 atribut binatang: tanduk rusa, kepala unta, mata kelinci, sisi ikan, cakar elang, perut kerang, telinga sapi, dan hidung anjing. Naga di dunia barat. Di sisi lain dunia, naga punya reputasi buruk. Dalam kisah-kisah Eropa, naga adalah makhluk jahat yang menimbun emas dan menculik putri. Ia harus dikalahkan oleh pahlawan atau kesatria. Contohnya, kisah Saint George yang membunuh naga adalah salah satu legenda paling terkenal. Kisah ini muncul pada abad pertengahan dan menjadi simbol kemenangan iman terhadap kekafiran dan kejahatan. Naga barat biasanya memiliki tubuh besar, sisik keras, sayap seperti kelelawar, napas api, dan ekor berduri. Ada kemungkinan pengaruh bangsa Skandinavia seperti Viking yang membawa cerita naga melalui mitos seperti Jonugan atau ular raksasa yang melingkari dunia. Naga dalam mitologi India dan Asia Tenggara. Di India, istilah naga mengacu pada makhluk setengah manusia setengah ular. Naga dipercaya hidup di bawah tanah, menjaga harta karun, dan kadang menjadi pelindung tempat suci. Naga juga punya peran penting dalam kisah Buddha. Dalam legenda Muchalinda, sang Buddha dilindungi oleh Raja Naga saat bermeditasi,
diselimuti oleh tubuh ular saat hujan badai. Pengaruh budaya India ini menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Bali, kita mengenal naga Basuki, pelindung keseimbangan alam. Dalam relief Candi Borobudur dan Prambanan, makhluk naga juga sering muncul. Sementara di budaya Jawa kuno ada cerita tentang naga bernama Antaboga, sang penjaga dasar dunia. Ia tak jahat, melainkan simbol kekuatan spiritual dan dunia bawah. Naga di Timur Tengah dan Babilonia. Peradaban Mesopotamia khususnya Babilonia juga menyimpan cerita naga kuno. Salah satu naga paling terkenal adalah Tiamat, dewi laut yang dalam mitologi Babilonia digambarkan sebagai naga atau ular raksasa. Tiamat mewakili kekacauan purba dan dikalahkan oleh Dewa Madu dalam kisah penciptaannya. Madu lalu menciptakan dunia dari tubuh Tiamat, menjadikan mitos naga sebagai bagian dari penciptaan kosmik. Di relief kuno Babilonia ada makhluk bernama Mususu, naga bertubuh panjang, berkaki depan seperti singa dan kaki belakang seperti burung. Mususu adalah hewan suci Dewa Marduk. Jejak naga dalam budaya populer. Hari ini naga tetap hidup tapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam film, game, dan literatur, naga menjadi tokoh ikonik. Dari Smaug dalam The Hobbit, Drogon dalam Game of Thrones, sampai Shenron di Dragon Ball, naga tetap memikat hati penonton. Di game seperti Skyrim, Monster Hunter, atau Dark Souls, naga menjadi tantangan besar bagi pemain. Tak heran karena naga punya banyak wajah, bisa menjadi musuh yang ditakuti, bisa juga menjadi pelindung yang bijak. Apakah naga pernah ada? Lalu pertanyaan besar pun muncul, apakah naga benar-benar ada? Secara ilmiah, tidak ada bukti keberadaan naga seperti dalam mitos. Tidak ada fosil yang menunjukkan makhluk yang bisa terbang, menyemburkan api, dan memiliki tubuh sebesar itu. Namun jejak hewan prasejarah seperti dinosaurus, buaya purba, atau bahkan ikan raksasa laut dalam mungkin memberi inspirasi awal bagi legenda naga. Selain itu, fungsi naga lebih besar daripada sekedar makhluk nyata. Ia adalah simbol kekuatan, ketakutan, dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan manusia zaman dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa sob di video berikutnya. See you next time.